Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rominta Karo-Karo SPDK, guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SD Impres Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Dalja Pats 3, Yaken Manado, dengan nomor induk mahasiswa 2501060995. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada SD Impres Bentean kelas 4 pembelajaran 3 dengan tema Allah Memeliharaku dan Semua Anak. Selamat menyaksikan. Siap format. Shalom, selamat pagi. Berdiri. Siap format. Shalom, ya, shalom dan selamat pagi semuanya. Semangat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, kita bersyukur kepada Tuhan supaya kegiatan kita, pelajaran kita bisa pahami. Mari salah seorang dari kita maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Ya. Ya, kita memuji Tuhan dulu ya sebelum kita berdoa. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Dia Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau belajar kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Amin ya, silakan duduk. Ibu akan mengabsen dulu satu-satu ya. Esraningsi hadir, Hadir dulu. Akensi hadir, Hadir dulu. Ripli hadir, Neymar hadir, Hadir dulu. hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Ada? Hadir ya, tepuk tangan dulu semua. Sekolah ya, jadi hari ini kita mau belajar pelajaran 3 ya. Pelajaran 3, bagaimana Allah memeliharaku dan semua anak yang ada di segala bangsa. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Sudah semangat belajar? Sudah siap? Ya, Ibu mau tanya, siapa kira-kira dari kalian atau dari adik-adik yang pernah merasakan doanya dikabulkan atau ditolong Tuhan di saat kesulitan? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira ada tidak pernah dari kalian pernah doanya dijawab, dikabulkan? Boleh? Siapa? Ayo berdiri ya, satu-satu. Saya sakit, saya doa Tuhan Yesus kasih sembuhkan saya. Dan besok saya sembuh. Iya, tepuk tangan dulu buat Nasi. Iya, sakit.
Iya, tepuk tangan juga buat mereka. Iya, ada lagi kira-kira? Tidak ada? Ya, jadi pasti kita semua pernah ya merasakan bahwa doa kita dikabulkan atau ditolong oleh Tuhan yang tidak dalam keadaan sakit atau ada dalam kesulitan, Tuhan menolong. Benar ya? Benar ya, betul. Iya. Jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita di pelajaran 3 tadi adalah yang pertama, ketika kita belajar hari ini, yang harus kita capai, yang harus kita pahami yang pertama, nanti peserta didik dapat mendaftarkan pengalaman pribadi yang membuktikan Allah memelihara hidup semua anak. Jadi ketika kita nanti belajar, kalian harus bisa mendaftarkan pengalaman pribadi kalian bahwa membuktikan bahwa Allah memelihara semua anak. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan alasan mengapa Allah memelihara hidup semua anak. Nanti kita belajar. Yang ketiga, membuat karya kreatif, bisa puisi, bisa gambar, cerita atau karya lain sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Allah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita masuk lebih dalam lagi, lebih bermakna lagi. Semua kami berdiri dulu. Ya, kita kasih yel-yel ya. Yel-yel kan kalau itu katakan ada sukacita. Ya, sudah tahu ya? Oke, siap? Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Lebih semangat, ada sukacita? Sukacita, sukacita. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Silakan duduk. Sukacita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita bersukacita ada teman-teman kita. Jadi pemahaman bermakna yang hari ini nanti kita pelajari adalah Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan selalu memelihara kehidupan setiap anak. Itu pemahaman yang harus kita pahami bahwa Allah kita adalah Bapa yang penuh kasih yang memelihara kehidupan setiap anak tanpa apa? Memandang keadaan mereka. Oh, nanti tidak harus kaya, tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi tanpa memandang Allah semua mengasihi kita. Kesederhanaan hidup bukanlah kita mantap semuanya. Sebab Allah menjamin kebutuhan anak-anaknya sebagai Ia memelihara burung-burung di udara. Ya. Oke. Jadi hari ini pelajaran kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya atau PBL ya. Jadi yang pertama, Ibu akan memulaikan atau memutarkan lagu tentang burung pipit yang kecil. Tahu semua lagu burung pipit yang kecil? Tahu. Ya. Bisa diperhatikan. Ya, diperhatikan ya. Boleh sambil menyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, bumi pada keindahan sambil mencermati ya. Dikasihi Tuhan sambil dicermati ya. Tadi? Iya. Cermati lagunya. Ada burung-burung yang berterbangan. Burung apa? Pipit ya? Kecil dipelihara Tuhan. Kalau burung pipit yang kecil saja Tuhan pelihara. Kira-kira bagaimana dengan kita? Dipelihara juga. Angel apa? Dikasihi. Ada lagi. Kalau burung pipit yang kecil dipelihara Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, kita juga dipelihara juga. Sudah bilang, Angel udah bilang, kita juga dikasihi. Oh, disayang. Tepuk tangan dulu. Semuanya hebat-hebat. Pahamnya bahwa burung pipit yang kecil saja
bisa memahami atau membaca nanti Alkitab kita. Bawa Alkitab semua? Mana Alkitabnya? Iya. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang buka Alkitabnya Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius Matius 6, bisa diperhatikan dia ada di papan ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dan sekarang kita membaca bersama-sama dengan suara yang nyaring dan lantang. 1, 2, ya. Sudah semua dibaca? Bagaimana ketika membaca? Apa yang kalian pahami? Ya, kelompok sini apa kira-kira yang kalian pahami? Berdiri, berdiri, berdiri. Memelihara anak semua. Semua anak. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, kelompok di sini apa yang dipahami? Nih, apa yang dipahami? Ketika membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34, apa? Monica, ya berdiri Monica. Apa yang dipahami? Hidup lebih penting dari pakaian. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Kelompok di sini apa yang dipahami? Ya. Apa yang dipahami? Berdiri. Ketika membaca Matius 6 ayat 25, apa yang dipahami? Kelompok 3. Ya, berdiri, berdiri. Ya, William, berdiri. Repri, siapa pakai? Angel. Allah Allah melihat semua dari surga. Tepuk tangan dulu semua. Iya. Ada sukacita? Berdiri. Sukacita, sukacita.
besok? Coba. Ada yang khawatir besok apa yang terjadi? Ada. Biasanya ada. Ini bagaimana ya? Besok saya punya kehidupan, dikasih mama uang jajan atau tidak? Besok saya punya pakaian ada atau tidak? Ada kan? Terkadang, tapi ketika kita belajar dalam Matius 6 ayat 5 sampai 34 dikatakan, jangan khawatir tentang hari esok, karena besok sudah mempunyai kesusahan sendiri. Jangan khawatir, hari ini ya hari ini, besok lain lagi. Yang penting kita tahu bahwa Allah memelihara kita semua. Siapa yang yakin dan percaya bahwa Allah memelihara kehidupannya? Angkat tangan. Iya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya. Iya. Hari ini ya, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Yang pertama, nanti Ibu akan bagikan bagaimana peserta didik menuliskan pengalamannya. Nanti kalian tuliskan pengalaman kalian di lembar peserta didik yang Ibu akan bagikan ya. Yang pertama, nanti kalian tuliskan pengalaman kalian yang membuktikan Allah memelihara hidup kalian. Nanti dituliskan di sini ya, di nomor 1. Yang kedua, nanti kalian tuliskan menurut kalian mengapa Allah memelihara semua anak. Tadi kan sudah belajar dari awal sampai titik ini, pasti sudah paham ya? Bisa? Bisa. Boleh Ibu bagikan lembar kerjanya? Boleh? Iya, Ibu akan bagikan ya. Ya. Satu kelompok satu saja, nanti berdiskusi ya. Oke. Nanti perhatikan cara mengerjakannya di lembar. Coba buka lembar kerjanya. Perhatikan. Sudah dapat semua lembar kerjanya. Satu, kalian tuliskan di kolom ini. Tuliskan 3 pengalaman yang membuktikan bahwa Allah memelihara hidupmu. Tulis ada 3. Kira-kira apa? Oh, bisa saya tadi kan di awal ada sakit. Tuliskan oleh ketua kelompoknya, ditulis di sini. Kamu punya pengalaman apa? Kamu punya apa? Dituliskan masing-masing ya. Bisa? Ya, di sini bisa. Nah, nanti dituliskan masing-masing yang punya pengalaman. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ditulis di sini dengan singkat saja. Di sini bisa? Ya. Ya, bagaimana? Bisa? Paham semua menuliskan? Ada yang belum paham? Bagaimana? Oh, ini jadi pengalamannya kamu. Kalian rundingkan selama ini, dituliskan di dalam kotak ya. Bisa? Paham? Oke. Ini ada yang kurang paham? Bagaimana? Ya. Ya, nanti nomor 1 dituliskan di sini, nomor 2 di sini ya. Tuliskan pengalamannya kalian di bagaimana Allah memelihara kehidupan kalian, dituliskan. Bisa? Yang di sini bagaimana? Ya, dituliskan. Sudah semuanya? Sudah. Iya. Selanjutnya kita masuk ke LKPD 3 ya. LKPD 3. Jadi buat kalian kreatif, nanti pilih salah satu apa yang terserah kalian. Boleh puisi, boleh gambar tentang pemeliharaan Allah, atau boleh juga cerita pendek tentang pengalaman syukur. Kita pilih yang mana? Sepakatnya apa? Puisi saja ya? Bisa puisi, membuat puisi lembarnya. Di lembar puisi ya. Perhatikan. Di LKPD 3 kan di sini ada kegiatan 3 membuat karya kreatif. Kan kalian tadi pilih puisi ya. Buat 2 atau 3 baris. Tulis. Sudah semuanya? Sudah. LKPD 1, 2 sudah semua ya. Selanjutnya ya, kita bagian terakhir akan menganalisis atau refleksi. Ya, yang pertama kalian akan
Ya, tepuk tangan. Presentasikan hasil karya puisi yang ada bagaimana kasih Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kelompok 3. Ya, maju di depan. Ya, silakan nomor 1 bacakan. Ya, nomor 1 dikatakan bahwa Allah memelihara hidup kita semua. Yang kedua, ya, mengapa Allah memelihara kita? Karena Dia sangat mengasihi kita. Yang ketiga, ya, bacakan puisinya. Saat hujan, Tuhan membasahi bumi, Tuhan melindungi aku tak berhenti. Kasih-Nya hingga tak pernah usai. Iya, tepuk tangan sekali lagi semuanya. Anak-anak ibu ya semuanya. Ya, semua sudah paham ya? Ya, LKPD 1 dan 2 sudah menuliskan pengalaman pribadinya bagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memelihara. Yang kedua, kalian juga sudah menuliskan mengapa Allah memelihara anak-anak, karena Allah mengasihi kita semua. Bahkan kalian juga sudah menuliskan karya yang sungguh luar biasa, puisi tentang Allah memelihara kehidupan kita. Jadi pesannya hari ini, perhatikan, pesannya hari ini dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 adalah yang harus diingat, Allah memelihara kita lebih dari apa? Burung dan bunga. Sedangkan burung saja di udara tidak ada tempat dia bisa makan. Bunga yang ada di padang tidak ada tempat berarti dia bisa dikasih dandan yang bagus. Terlebih kita, siapa yang khawatir? Jangan khawatir lagi. Bisa khawatir. Katakan kiri kanannya, hei jangan khawatir, ayo. Pegang pundak temannya, hei jangan khawatir, ayo, ayo. 1, 2, 3. Hei jangan khawatir. Iya. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Tepuk semangat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Allah memelihara semua anak, ya. Allah memelihara semua anak. Oh, jangan ada yang merasa katakan bahwa Tuhan tidak sayang sama saya karena saya ini rambut saya keriting. Oh, Tuhan tidak sayang kepada saya karena kulit saya hitam. Oh, Tuhan tidak sayang kepada saya semua anak. Ya, bahkan burung tadi di udara, bunga bakung di taman, Tuhan pelihara. Terlebih kita semua, Allah memelihara semua anak termasuk siapa? Kita. Katakan, Allah memelihara semua anak termasuk saya. Ya, ya, ya. Nanti sayanya diganti dengan nama kalian. Bisa? 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 Allah memelihara 1, 2, 3. Allah memelihara semua anak termasuk kita. Iya, sebutkan sekali lagi belum tak diserahkan. 1, 2, ya. Memelihara semua anak termasuk kita. Iya, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Sekarang Ibu mau tanya di akhir materi kita, refleksi. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan sebagai tanda ucapan syukur kalian ke depan? Karena sudah paham tadi, sudah tahu. Dan apa yang kalian mau lakukan ke depan sebagai tanda ucapan syukur? Apa? Ayo. Kira-kira untuk ke depan apa? Nancy apa? Sering pergi ke gereja. Tepuk tangan dulu. William apa William? Sering berdoa. Tepuk tangan. Neymar apa? Sering berdoa. Iya. Kamu apa? Sering beribadah. Di
pelajaran-pelajaran yang ada. Sebelum kita akhiri, kita kembali bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan burung pipit yang kecil. Ibu akan putarkan nanti. Ibu saja yang pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus